Dan kali ini, siapa yang kangen film-film Jepang? Review sekaligus membahas film footage mengerikan berjudul Paranormal Activity Tokyo Night 2010. Dan film ini unik karena biasanya Paranormal Activity berkisah di Amerika. Oke lah, daripada banyak nanya, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lain. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pemuda nganggur bernama Koichi yang kini sedang usaha nge-vlog keseharian, kali aja bisa jadi YouTuber. Sesaat kemudian si ayah pun datang setelah menjemput kakak perempuannya yang bernama Haruka. Namun kini Haruka mengalami lumpuh setelah pulang liburan dari Amerika. Sesampainya di kamar Haruka, Koichi yang penasaran menanyakan kronologi kejadian yang membuat ceker kakaknya ini menjadi pengkor dua-duanya. Lantas Haruka berkata jika saat di Amerika ia mengalami kecelakaan saat berkendara. Jadi ia pun memutuskan untuk pulang lebih cepat karena ia masa liburan tapi cekernya malah pengkor. Di malam harinya, di tengah nikmatnya makan malam, si ayah pun meminta Koichi untuk menjaga Haruka karena besok si ayah harus memenuhi rapat penting Ojons Company di Singapura. Mendengar hal itu, Koichi sih oke-oke aja, terlebih ia sedang menganggur. Lantas ia pun meminta si ayah untuk memasukkannya kerja di Ojons Company kalau ada kesempatan. Di malam berikutnya, Haruka tiba-tiba bercerita jika di malam kemarin ia sempat mengalami keanehan dengan kursi roda yang bergerak dengan sendirinya. Ia pun meminta Koichi untuk tidak iseng masuk ke kamarnya. Mendengar hal itu, Koichi yang tidak merasa melakukan hal gabut seperti itu berkata jika mungkin saja ada orang asing yang menyelinap ke kamar Haruka. Di keesokan harinya, Koichi pun merasa heran karena tidak ada yang aneh dengan jendela kakaknya ini. Lalu tiba-tiba saja Koichi menyadari sesuatu yang mungkin menjadi penyebab kursi roda bergerak dengan sendirinya. Singkat waktu, sambil menaburkan garam, Koichi berkata jika mungkin saja keanehan di kamar ini diakibatkan oleh sesosok setan. Koichi pun menjelaskan jika tumpukan garam beriodium dipercaya bisa menangkal keberadaan setan. Di pagi buta, Koichi pun kaget saat melihat garam yang ia tabur berantakan begitu saja. Namun Haruka yang open-minded kembali menuduh Koichi yang ingin menakutinya. Ah elah, daripada harus kena tuduh mulu, Koichi berniat memperlihatkan kejadian yang sebenarnya esok hari. Rupanya tanpa sepengetahuan kakaknya, Koichi telah menyimpan handycam di kolong kasur. Sontak Haruka pun kesal dengan Koichi. Untung saja semalam Haruka tidak memainkan mainan getar. Namun Koichi pun meminta Haruka untuk fokus melihat rekaman. Sontak mereka pun kaget saat melihat garam yang acak-acakan dengan sendirinya, seolah dimainkan oleh sosok tak kasat mata. Sesaat kemudian, untuk memastikan kejadian tersebut, Koichi berniat menaruh kamera di kamar Haruka. Melihat hal itu, Haruka yang merasa dimata-matai meminta adiknya ini untuk tidak ngadi-ngadi. Lantas sambil memperlihatkan monitor, Koichi pun berkata jika hal ini akan mengungkap keanehan yang terjadi biar mereka nggak overthinking. Lantas apa boleh buat, Haruka pun mengizinkannya, tapi untuk kali ini saja. Di keesokan harinya, Koichi berkata jika barusan ia mendengar suara aneh dan ketukan terekam di kamera. Namun Haruka merasa jika hal tersebut merupakan ulah tikus Jerry. Namun Koichi merasa jika ketukan itu bisa saja merupakan entitas roh
yang ingin memberitahukan keberadaannya. Saat sedang makan malam, Koichi kembali meminta izin pada Haruka untuk kembali merekam karena ia merasa sebentar lagi akan mendapatkan penampakan. Akan tetapi Haruka menolak, lagian janjinya cuma sekali saja. Namun saat Koichi terus memaksa, Haruka pun langsung kesal. 超常現象だなんとかなって言ってさ言って塩が吊るされてギャー騒いでるの正体を突き止めあもうようと思っほんとそういうのてやってるのムカつくんだけどじゃあ入院します Sontak mereka pun syok parah saat melihat gelas yang pecah dengan sendirinya. Di kamar, Haruka pun heran dengan fenomena barusan. Lantas Koichi berkata, kejadian itu bisa saja terjadi akibat energi gaib. Dirasa benar ada sesuatu, Haruka pun mengizinkan Koichi untuk merekam di kamarnya lagi. Bisa kita lihat kini kamera menangkap sosok yang masuk ke kamar Haruka. Hingga 1 jam kemudian kengerian kembali terjadi dengan selimut Haruka yang ditarik sesuatu. Di keesokan harinya, mereka pun kedatangan teman-temannya yang berniat menjenguk keadaan Haruka. Di tengah hangatnya basa-basi bau heos, si Galing bernama Nagoshi tiba-tiba meminjam kamera dan berkata jika ia pun biasa ngevlog di kebun binatang. Di tengah ramainya suasana, tiba-tiba saja Mai berkata jika Mizu tiba-tiba melihat sesuatu di rumah ini. Dirasa mereka belum mengetahuinya, Nagoshi menjelaskan jika sebenarnya Mizu memiliki kelebihan terhadap hal-hal gaib atau biasa kita sebut sebagai anak IndiHome. Lalu Mizu berkata jika saat ini ia merasakan keberadaan roh penasaran. Mendengar hal itu, Koichi langsung mengajak Mizu untuk memperlihatkan sesuatu. Setelah melihat fenomena tersebut, Mizu langsung diajak ke kamar Haruka. Sekembalinya dari kamar, Mizu berkata jika barusan ia melihat sosok yang mengerikan, namun dengan wajah yang sepertinya bukan dari negara kita. Lalu tiba-tiba setelah mengalami kejadian tersebut, mereka yang terlihat ketakutan memutuskan untuk segera pergi. Sesaat kemudian, Koichi yang khawatir berusaha menelepon seorang mage turunan Tokugawa untuk mengusir setan di rumahnya. Hingga di malam harinya, Koichi yang sedang mencatat semua fenomena aneh tiba-tiba saja mendengar suara. Di tengah pengecekan, Koichi berusaha menantang dan meminta sosok ini untuk menunjukkan eksistensinya. Sesampainya di lantai bawah, ia pun heran dengan lampu yang kedap-kedip dengan sendirinya. Hingga sekembalinya ke kamar, Koichi terlihat syok dengan kejadian aneh yang tadi ia alami. Namun tak cukup sampai di situ, ia pun heran dengan semua fotonya yang pecah di bagian wajah, seolah dirinya sudah ditandai. Mengerikan sekali. Saat sedang sarapan, Koichi memberitahu kakaknya jika kejadian aneh itu kini mulai terjadi di kamarnya. Dan kini ia berencana untuk merekam kamarnya sama seperti di kamar Haruka. Hingga di malam berikutnya, kamera kembali menangkap fenomena yang mengerikan.
Di tengah rasa syok, Haruka yang histeris berkata jika saat tidur ia seperti disentuh oleh seseorang. Hingga di tengah rasa panik bercampur ngeri, mereka mendengar suara seseorang menaiki tangga. Di tengah keanehan yang semakin menjadi, Koichi memberanikan diri untuk mengeceknya. Di tengah rasa syok, Koichi berkata jika ia tidak melihat apapun yang menaiki tangga. Di keesokan harinya, akhirnya Shimage Tokugawa datang untuk melakukan pengusiran roh. Dengan jutsu Singlar Jurig, Shimage langsung mengumpulkan cakranya lalu ditransfer ke jidat Haruka. Hingga setelah ritual selesai, Shimage meminta mereka untuk tidak khawatir karena kini gangguan gaib itu akan hilang. Mendengar hal itu, mereka yang merasa lega berterima kasih pada Shimage. Di malam harinya, Haruka merasa khawatir apakah ritual tadi benar-benar tokcer. Lantas Koichi berkata jika kita akan membuktikannya malam ini. Singkat waktu, 4 hari kemudian, Koichi dan Haruka terlihat bahagia karena setelah mereka melakukan ritual, tidak ada lagi hal aneh yang terjadi dalam 4 hari terakhir. Haruka yang merasa lega berharap jika kejadian aneh itu tidak akan pernah terulang lagi. Di tengah rasa penasaran, Koichi meminta kakaknya ini untuk lebih detail lagi menceritakan kejadian yang dialaminya saat kecelakaan. Meskipun ragu, Haruka pun akhirnya berkata jujur jika saat di Amerika, Haruka tak sengaja menabrak seorang wanita. Yang menurut kabar, wanita itu baru saja menghabisi pasangannya yang kedapatan selingkuh di Hotel Oye. Di tengah rasa syok, Koichi pun berusaha menenangkan Haruka karena hal itu bukanlah unsur kesengajaan. Dan mungkin saja, kecelakaan itu merupakan karma instan setelah wanita itu menghabisi pacarnya. Di siang harinya, Haruka dan Koichi merasa senang saat si ayah sudah pulang. Akan tetapi si ayah berkata jika ia hanya pulang sebentar karena besok ia harus kembali berangkat ke Indonesia untuk mengecek saham timah agar tidak dikorupsi. Mendengar hal itu, Haruka pun mencoba untuk mengerti. Di malam harinya, tanpa diduga keanehan kembali terjadi di kamar Haruka. Di keesokan harinya, Haruka pun syok parah saat Koichi memperlihatkan rekaman tadi malam. Mereka pun menyadari jika roh yang diusir Shimage rupanya masih belum hilang. Di saat itu pula, Koichi pun menanyakan keberadaan si ayah, namun Haruka berkata jika mungkin si ayah sudah pergi saat mereka masih tidur. Selang beberapa saat, Koichi berusaha menelepon Shimage untuk kembali melakukan ritual. Namun betapa syoknya Koichi saat mendapat kabar jika 5 hari yang lalu Shimage sudah meninggoy terkena serangan jantung tepat setelah melakukan ritual di rumah ini. Singkat waktu, di malam berikutnya, kini teror semakin menjadi saat rambut Haruka dijambak sesuatu. Saat Koichi datang, Haruka berkata jika rambutnya ditarik sesosok hantu di kolong kasur. Namun saat dicek, sosok itu sudah menghilang. Ia pun meminta kakaknya untuk tenang dan jangan ah-ahan mulu, takutnya jadi fitnah sama yang nonton video ini. Di keesokan harinya, Haruka yang kena mental terlihat pucat. Ia pun berusaha menelpon si ayah untuk segera pulang. Namun suenya HP si ayah tidak aktif. Daripada bingung nungguin si ayah, Koichi pun mengajak Haruka untuk segera berkemas dan mengungsi ke rumah neneknya untuk sementara waktu. Namun anehnya, Haruka malah menolak.
Selang beberapa saat, Koichi pun dihampiri Haruka yang berniat membicarakan sesuatu, di mana saat ia dirawat di rumah sakit Amrik, sebenarnya ia sudah mengalami keanehan ini. Namun ia berusaha menutupinya dan berharap semua kembali normal saat kembali ke Jepang. Tapi ternyata roh ini masih mengikutinya. Sambil meminjam komputer, Haruka langsung mencari berita dan desas-desus tentang sesosok wanita yang ia tabrak. Dan betapa syoknya mereka saat melihat berita konspirasi jika sebenarnya KWS ini adalah seorang anggota sekte sesat yang menghabisi pacarnya saat di Hotel Oye. Haruka pun berkata jika saat dirinya berkendara di jalan tol, tiba-tiba saja KWS ini muncul di depan mobilnya yang melaju kencang hingga kecelakaan pun tak bisa dihindarkan. Setelah menceritakan hal itu, Haruka yang mempunyai firasat buruk meminta Koichi untuk segera pergi jika sesuatu yang aneh terjadi pada dirinya. Ia pun meminta maaf karena Haruka hanya ada saat dirinya kesulitan dan lupa ketika dirinya sedang bersenang-senang. Saat hal aneh kembali terjadi, Koichi pun panik saat kakaknya tak berada di kamar. Di tengah kepanikan, Koichi kembali mencari keberadaan kakaknya yang terus berteriak-teriak. Namun tanpa ia sadari, kameranya merekam kaki seseorang yang menjulur dari dalam lemari. 姉ちゃん My God, betapa herannya Koichi saat melihat kakaknya sudah berada di loteng padahal cekernya sedang lumpuh. Lantas ia pun berusaha menyadarkan kakaknya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Haruka yang syok pun berkata jika ia baru saja digigit oleh sosok setan yang menyerupai wanita yang ia tabrak. Hingga saat Haruka kembali pingsan, Koichi pun membawa Haruka ke kamar dan berniat menungguinya sampai pagi. Dan sungguh ngeselin, giliran ditungguin tidak ada hal aneh yang terjadi. Di pagi harinya, Koichi yang merasa setan ini dari barat langsung mencari artikel untuk melindungi kakaknya dari setan bule. Setelah membaca artikel tersebut, Koichi pun pergi ke kamar Haruka dan memberikannya salib. Tak lama kemudian, Haruka yang terlihat pucat tiba-tiba merasa lapar dan meminta Koichi untuk memasakkan sesuatu. Mendengar hal itu, Koichi pun bergegas ke dapur untuk memasak. Namun saat Koichi pergi, sesuatu yang mengerikan kembali terjadi. Saat Koichi kembali, ia pun lemas saat mendapati keanehan yang terjadi di kamar kakaknya dan rupanya salib ini tidak cukup ampuh untuk menangkal keberadaan si setan bule. Di jam 1:30 malam, keanehan kembali terjadi dan kini semakin ekstrim. My God, tanpa harus ke klinik tongseng, Haruka yang kerasukan tiba-tiba bisa berdiri dan berjalan dengan langkah yang aneh. Sungguh creepy. Hampir 3 jam Haruka yang kerasukan menatap Koichi yang sedang molor. Kemudian ia yang bete langsung pergi ke ruangan lain. Nechan, doko? Nechan. Nechan.
Di tengah situasi yang mencekam, Koichi pun kaget saat melihat seseorang di dalam lemari. Dan setelah dicek, Koichi pun syok parah saat mendapati ayahnya sudah meninggoy di dalam lemari Doraemon. Mengerikan sekali dengan wajah seperti Kayako, Haruka terlihat menjilati darah di lantai. Saat berhasil kabur, Koichi pun dengan berat hati harus meninggalkan kakaknya yang kerasukan. Hingga setelah beberapa blok terlewati, tiba-tiba bagaikan Hokage keempat, tiba-tiba saja Haruka muncul di depan taksi lalu tertabrak. Dan kejadian ini persis seperti Haruka menabrak seorang kewes di Amerika. Kemudian scene beralih ke kamar mayat. Koichi yang selesai melakukan perawatan diminta untuk melihat jasad Kang Taksi yang meninggoy setelah menabrak kakaknya. Benar-benar sudah menjadi setan, Haruka yang kerasukan tiba-tiba berada di kamar mayat dan menyeret adiknya ke dalam lemari pendingin. Dan dengan mata Byakugan, roh ini akan kembali mencari korban. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang sangat mengerikan bukan? Teror ini terjadi setelah Haruka menabrak seorang kewes sekte sesat di Amerika. Dan kepulangannya ke Jepang tidak menuntaskan apapun, malah membawa petaka pada keluarganya. Hingga di akhir cerita, Haruka yang telah menghabisi adik dan juga ayahnya kembali akan menebar teror bagi warga Tokyo. IMDb untuk film ini adalah 5,1. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Paranormal Activity Tokyo Night 2010. Jangan lupa like, share, dan subscribe.